Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara merupakan satuan elit dari TNI Angkatan Laut yang anggotanya terdiri dari gabungan personel tangguh pilihan dari Satuan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIB dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang telah lulus pada kursus PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Kuat, tangguh, terlatih, dan cerdas, itulah yang dimiliki oleh personil Denjaka ini. Karena sejak awal mereka memang sudah digembleng sedemikian rupa sehingga mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan latihan yang sangat keras serta kedisiplinan yang tinggi, maka tidak heran kalau prajurit Denjaka yang dijuluki hantu laut tersebut kerap membuat gentar pasukan-pasukan khusus lainnya, termasuk Navy SEAL dari Amerika Serikat. Berikut ini deretan kehebatan Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara yang merupakan pasukan khusus milik TNI Angkatan Laut yang tak diketahui banyak orang. 1. Denjaka merupakan orang-orang pilihan. 1 personil Denjaka sama dengan 120 TNI biasa. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personil Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Para personil Denjaka berasal dari personil terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI Angkatan Laut lainnya, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIB. Kemampuan satu personil Denjaka digadang-gadang setara dengan 120 TNI biasa. Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror, terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. 2. Wajib ber-IQ tinggi. Selain mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit Detasemen Jala Mangkara atau prajurit Denjaka harus benar-benar memiliki intelektual quality yang tinggi. Bahkan disebut-sebut dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawat Chandra di Muka Situbondo, cuma sedikit yang memenuhi kualifikasi. Pasalnya, Denjaka ini memang bertugas dalam penyusupan di daerah operasi. Maka, mereka harus benar-benar dibekali kemampuan intelijensia yang mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Saat proses pendidikan pun, calon anggota Denjaka hanya mendapatkan teori di dalam kelas 20%. Sisanya, calon prajurit Denjaka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut, dan udara. 3. Latihan keras dan mengancam nyawa. Saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Latihannya biasa dilakukan di Laut Banyuwangi. Mereka harus bertahan, sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara. Jangan membayangkan calon anggota Denjaka ini membawa perbekalan yang cukup. Pasalnya, mereka hanya membawa garam saja. Mereka pun benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan untuk keperluan air minumnya. Biasanya, proses pelatihan di hutan dilakukan di alas purwo. Saat bertahan hidup selama berhari-hari, mereka kadang memutuskan untuk berburu binatang buas seperti ular. Mereka juga harus pandai menggunakan kompas dengan tepat sasaran. Proses pelatihan menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya.
Selain pelatihan di laut dan di darat, prajurit Denjaka harus juga melakukan pelatihan udara. Bukan pada siang atau sore hari. Calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari. 4. Dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Selain penguasaan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali dengan ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. Di samping supaya tahu apa yang dituntut oleh para teroris atau pemberontak, dari negosiasi dapat juga diukur waktu yang cukup agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tidak hanya itu, para negosiator juga bertugas untuk membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslihat, sekaligus kelemahan teroris. Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit serbu segera dikerahkan. Unit ini terbagi atas 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara. Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi yang beragam, mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi. 5. Lumpuhkan musuh dalam 15 menit. Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran untuk menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personil biasanya tidak lebih dari 15 menit. Layaknya satuan anti-teror lainnya, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dalam pertarungan jarak dekat. Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut, hingga senapan mesin ringan masuk dalam daftar inventaris Denjaka. Misalnya, pistol otomatis SIG Sauer P226, P228 kaliber 9 mm, pistol mitralyur USI kaliber 9 mm, senapan otomatis MP5 dengan beragam variannya, dan senapan tembak runduk SG550 kaliber 5,56 mm. Itulah deretan kehebatan Denjaka atau Detasemen Jalamangkara yang merupakan satuan elit dari TNI Angkatan Laut. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.